Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada di penghujung semester 1. Pekan depan kita ujian, maka kita harus latihan ya, latihan pembahasan soal ya. Kalian belajarnya ya sesuai dengan tema-tema ya. Kita sudah menyelesaikan 5 tema ya. Tema 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka dari seluruh tema itu kita akan diulang lagi, mengulang. Ulangan itu artinya mengulang lagi pelajarannya, diingat-ingat. Baik, kita buka bukunya halaman 140. Sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Mari kita mulai belajar. Kita buka halaman 110. Ada penilaian akhir semester ya, paket 1. Halaman 140. Kerjakan soal-soal berikut. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut sebagai kegiatan titik-titik. Nah, jawabannya adalah A. Mendengar cerita. B. Meringkas teks. C. Membaca dalam hati. D. Membaca diam-diam. Nah, kalau membaca yang tidak ada suaranya berarti membaca dalam hati. Jawabannya C. Nah, coba punya kalian kemarin sudah dikerjakan. Kita periksa ya, silakan diperbaiki ya. Bapak kasih selamat yang jawabannya benar. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Air sangat penting bagi tubuh kita. Ini nomor 1 ya. Selanjutnya, tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Ya. 3. Setidaknya kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. 4. Air yang kita minum juga harus bebas dari kuman. Nah, soalnya nih, soal nomor 2. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, dalam bentuk peta pikiran. Ayo, gagasan pokoknya mana? Siapkan buku tulisnya. Gagasan pokok itu apa? Yang ini yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu gagasan pokok ya. Air sangat penting bagi tubuh kita. Nah, tubuh. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Nomor 2. Tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Nah, jadi gagasan pokoknya air sangat penting bagi tumbuhan. Mana pensilnya? Nah, kita gunakan pensil ya. Ada fasilitasnya. Nih, yang ini ya. Nomor 1 ini adalah gagasan pokok ya. Kemudian nomor 2 nih. Sampai bawah kita ganti. Yang di garisin merah ini adalah gagasan pendukung. Nah, kita ulangi ya. Gagasan pokoknya nomor 1 ya, air sangat penting bagi tubuh kita. Gagasan pendukungnya apa? Tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat.
Selanjutnya nomor 3. Tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Ringkasannya apa? Kita bikin ringkasan nih. Coba tulis di buku kamu ya. Ringkasannya seperti ini, ya. Air sangat, tulis ya, sangat dibutuhkan oleh, ini nomor 3 ya, oleh tubuh kita. Tubuh kita sangat dibutuhkan oleh tubuh kita agar sehat, kita harus minum air bersih setidaknya 8 gelas sehari. Nah, kayak gini ya. Ini ringkasan. Kamu ya, ringkasannya jadi tulisan ringkasan dari teks tersebut adalah air sangat dibutuhkan oleh tubuh kita agar sehat. Kita harus minum air bersih setidaknya 8 gelas ya setiap hari seharinya. Itu ya. Oke. Bapak simpan di samping ya. Yang belum nulis silakan nulis, lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Selanjutnya kita belajar muatan BI-nya KD 3.2 ya. Ini di tema berikutnya. Tujuan utama ya. Tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah A. Agar terlihat lebih rapi dan indah. B. Untuk mempermudah dan memahami isi teks. C. Untuk lebih mempersulit penulisan teks. Wah, sulit bukan ya. D. Agar pembaca tidak merasa bosan saat membaca teks. Tidak juga ya. Jadi jawabannya apa? Untuk mempermudah dan memahami isi teks. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B ya. Jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya yang B. Nah, jawabannya B nomor 4 ya. Untuk mempermudah dan memahami isi teks. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya nomor 5 di bagian atas ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Suara kokok ayam terdengar dengan jelas. Matahari mulai menampakkan cahayanya. Setelah itu, Dedi segera merapikan tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Baik, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah nih, paragraf menampakkan cahayanya titik-titik. Harusnya diisi apa? Apa? Suara kokok ayam terdengar dengan jelas. Matahari mulai menampakkan cahayanya. Setelah itu Dedi segera merapikan tempat tidurnya. Oh, berarti bangun dulu ya. Iya, kita tulis di sini. Isi ya, yang kosongnya kita pakai yang hitam. Dedi bangun tidur. Dedi bangun tidur setelah mendengar kokokan ayam ya. Nah, udah gitu ya. Setelah itu dia merapikan tempat tidurnya. Tulis itu ya, Bapak tulis taruh di samping ini ya. Nah, ditaruh di samping.
Baik, selanjutnya nomor 6. Tuliskan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, gagasan pokoknya yang mana ya? Gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokoknya adalah kegiatan di pagi hari. Iya. Gagasan pokoknya adalah kegiatan di pagi hari. Iya, dari mulai terbit ya. Matahari, kegiatan nomor 6 ya, kegiatan di pagi hari. Ini pokok paragrafnya. Ayam kokok pagi-pagi kan, bangun tidur pagi, mandi juga, siap-siap berangkat sekolah pagi. Apa ganti ya? Ini nomor berikutnya pakai warna yang biru. Merah, belum ada ya merah. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Muatan BI KD 3.3. Ini tema 3 nih, ya. Nomor 7. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan titik-titik. Menanyakan apa? Bagaimana? A. Tempat kejadian peristiwa. Bagaimana kabarnya di sana? Tempat kejadian. Oh, di sana ada uang. Oh, bukan berarti ya. Hal atau peristiwa yang terjadi. Bagaimana? Ada yang jatuh. Wah, nggak nyambung ya. C. Sebab terjadinya sesuatu peristiwa. Bagaimana bisa jatuh? Dia ditabrak oleh motor. Iya, C ya, kayaknya jawabannya C. Tapi lihat yang D. Keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana proses terjadinya? Ya. Jawabannya yang mana? Yang C atau yang D? Ayo. Yang C atau yang D jawabannya? Ada yang tahu? Bagaimana bisa terjatuh? Haikal yang mana Haikal? Oke, jawabannya yang mana? Bagaimana? Ya, yang D. Jadi nomor 7 itu yang D. Bagaimana dia bisa jatuh? Proses. Awalnya dia naik sepeda, tiba-tiba sepedanya rusak, bannya meletus, ditabrak sama mobil. Misalkan itu ya. Jawabannya yang D ya. Bagaimana? Coba Bapak cek dulu ya bagaimana terjadinya ya suatu peristiwa bisa terjadi. Ya yang D jawabannya. Kita tandain yang D. Baik, kita tandain yang D. Selanjutnya nomor 8. Kita akan jawab nomor 8. Untuk menanyakan pelaku ya. Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dapat digunakan kata tanya apa orang itu. Siapa? Coba tulis di situ. Siapa? Siapa? Nah, siapa orangnya? Siapa? Tulis 8 siapa. Perhatikan gambar berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Itu gambar peternakan sapi ya, gambar peternakan sapi. Narasumber yang tepat
Untuk mengetahui informasi tersebut, gambar di atas adalah apa? Siapa? Yang tepat untuk diwawancari berarti yang punya sapi. Siapa itu? Petani sapi. Jawabannya di sini tulis petani, peternak ya, peternak sapi. Baik. Nah, tinggal ditulis sama kamu ya di situ di nomor 9. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 41. Nah, ini halaman 41. Kita di HD 3.4 nih, kayaknya tema 4. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna titik A memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Iya ya. Semakin ahli menggunakan sesuatu, enggak. Dapat memudahkan pekerjaan orang lain, enggak juga. D. Menjadi tertarik menggunakan sesuatu, enggak juga ya. Jadi jawabannya yang A. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna memahami langkah-langkah ya, memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Jawabannya yang A ya, yang A jawabannya. Silakan disilang yang A. Selanjutnya kita ke nomor berikutnya ya, masih di tema 4. 11. Tulisan pada poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang jelas dan singkat. Nah, di sini tulis ya. Jelas. Jelas dan singkat. Nah, itu ya nomor 11. Jelas dan singkat. Pindah ke pinggir ya tulisnya. Ya. Nomor 12. Tuliskan dengan bahasamu sendiri teks petunjuk untuk membuat jus mangga menggunakan blender. Ada yang tahu nggak? Iya, siap. Pertama buku tulis ya, siap. Apa? Siapkan buah ya. Jus apa ini? Jus mangga ya. Siapkan potong-potong mangga yang sudah dikupas ya, yang sudah dikupas. Kupas. Dua apa? Siapa yang pernah bikin jus? Masukkan ke dalam apa? Ke dalam blender. Tabung blender ya. Kasih air. Ya, masukkan juga air sedikit ya. Batu es. Apalagi? Es batu ya. Kemudian gula secukupnya. 3 apa? Tutup tabung blender. Hubungkan kabel dengan listrik. Hubungkan kabel dengan listrik. Dan tekan tombol blender. Nah, blendernya menyala ya. 5. Tuangkan ke dalam gelas. Tuangkan jus ke dalam gelas. Iya, kamu bisa ya. Setelah ini boleh kamu praktek bikin jus blender. Nah, ini taruh di sini sama Bapak ya. Di samping. Baik, selanjutnya nomor 13 ya, nomor 13. Sebuah pelajaran berharga dalam sebuah cerita dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari. Disebut apa? A. Ilustrasi. B. Tokoh. C. Pesan moral. D. Tema cerita. Jawabannya apa?
Yang C yaitu pesan moral. Iya. Kisah apa aja? Misalkan kisah kancil dan buaya. Kancil dan babi yang sombong. Pesan moralnya apa? Tidak boleh sombong. Nomor 14. Hasil dari mengulas isi sebuah buku disebut ulasan ya. Di sini disebut ulasan. 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 Kamu boleh nulis di sini ya. Bapak pindah ke pinggir nih, ulasan. Selanjutnya nomor 15. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan. Apa? Kita lihat ya, kita sudah belajar ini. Ya. Di halaman 12 ada ya. Kita coba lihat halaman 12. Apa? Kita harus membacanya ya. Di halaman 12 itu 1. Membaca dengan seksama jalan cerita. Membaca dengan seksama. Oke, keduanya apa? Memperhatikan perkataan tokoh ya. 3 apa? Menuliskan kan pendapatmu. Kalau sudah baca pasti tahu. Bapak pindah ke pinggir ya, yang ini bisa ditulis nanti. Baik, selanjutnya BIKD 3.7 ya. BIKD 3.7. Nah, ini ada di tema terakhir nih, tema 5. Untuk mendapatkan pertanyaan, nomor 16 ya. Untuk mendapatkan pertanyaan dengan tepat, nah ini kepotong ya. Kita perlu A. Membaca teks dengan keras, B. Membuat sebuah kesimpulan, C. Membaca teks secara tepat, D. Memahami isi teks dengan baik. Jawabannya D ya, jawabannya D. Jawabannya D. Di sini D, ada D. Ya, jawabannya D. Baik. Selanjutnya ke berikutnya. Kita ke halaman berikutnya nomor 17. Nomor 17. Untuk menemukan informasi penting dari suatu bacaan, kita perlu menemukan semua kata titik-titik ya dalam setiap paragraf. Kata apa? Kata kunci. Kamu kan kalau nyari di Google juga nyarinya dengan kata kunci. Tulis di situ kata kunci atau keyword bahasa Inggrisnya ya. Kata kunci. Bapak pindahin ke pinggir ya. Oke, Bapak pindahin ke pinggir kata kunci. Nomor 18, tuliskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan. Bagaimana? Nah, untuk mengidentifikasi suatu bacaan, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, baik. Yang pertama, langkah-langkahnya siapakah nama, ya. Perhatikan judul teksnya ya. Yang pertama, ya. Perhatikan judul teksnya. Langkah-langkah ya. Yang pertama, perhatikan judul teks. Perhatikan judul teksnya apa tuh.
Ini ada di halaman 83 ya, silakan. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Bacalah teks dengan seksama ya. Kemudian 3, temukan semua kata kunci. Temukan setiap kata kunci dalam paragraf ya. Keempat, apa? Pahamilah kalimat utama yang ada kata kuncinya ya. Pahamilah kalimat utama. Yang kelima apa? Kalimat utama itu penting ya. Karena apa? Merupakan informasi penting ya. Penting. Kalimat utama itu informasi penting dari teks tersebut ya. Oke, kamu tulis ya. Nanti bisa dilihat di rekamannya. Yang ketinggalan, tulisnya bisa dilihat di rekamannya. Jadi tuliskan langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan. 1, perhatikan judul teksnya. 2, bacalah teks dengan seksama. 3, temukan setiap kata kunci. 4, pahamilah kalimat utama. Ya, yang kelima, kalimat utama itu ialah informasi penting. Kalimat utama ya. Nah, itu. Kamu boleh dilihat di halaman 83, di situ ada ya. Halaman 83. Selanjutnya kita lanjutkan ke bahasa Indonesia KJ 3.8 ya. Ini masih tema 4 ya. Tema 5. Informasi penting dari teks dapat dituliskan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan kalimat. Nah, kalimat apa? Yang A, acak, B, sederhana, C, berbelit-belit, D, jelas dan mudah dipahami. Nah, jawabannya yang D, jelas dan dapat dipahami. Oke, D jawabannya ya. Nomor 20. Tuliskan manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks. Ini terakhir nih. Kemarin yang Bung Hatta ya, yang Bung Hatta ya, di Bung Hatta kemarin. Di halaman 128. Iya. Manfaatnya apa? Memastikan apakah informasi, ya pertama kita tulis ya manfaatnya. Manfaatnya yang pertama, memastikan apakah, ini sebelum baca kita udah punya informasinya nih, tapi pengen tahu nih benar nggak nih? Iya. Memastikan apakah informasi yang kita ketahui tentang Muhammad Hatta tentang teks ya, bukan ini mah contoh Muhammad Hatta ya. Ketahui sebelumnya. Kamu misal Muhammad Hatta itu dulu itu adalah seorang panglima perang misalkan. Setelah baca ternyata Bung Hatta itu seorang wakil presiden. Iya, berarti informasi yang kamu dapat dulu itu salah, ya. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan kita. Misalkan kita tahunya Bung Hatta itu sama Bung Karno seorang proklamator Indonesia. Ternyata Bung Hatta juga seorang ekonom yang membuat ekonomi Indonesia, yaitu koperasi, Bapak Koperasi Indonesia, Bapak Wakil Presiden, seorang diplomat Indonesia. Wah, jadi banyak ya. Baik, kamu isi ya bahasa Indonesia di halaman 140, 141.
Kemudian yang teks-teks isian panjangnya ditulis di buku tulis. Silahkan nanti foto ke Bapak ya, dipoto ke Bapak WA. Nanti Bapak masukin nilainya dari WA kamu. Oke, sampai di sini pelajaran untuk pembahasan soal bahasa Indonesia ya. Selanjutnya kita ya akan ditutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma.